Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertemuan ke-15 bab ke-7 kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, bab minasyirik, termasuk perbuatan kesyirikan adalah lubsul halqati, memakai cincin atau gelang, wal khait atau tali, wa nahwihima dan yang semisal keduanya, li raf'il bala'i au daf'ihi, untuk mengangkat bala, musibah yang menimpa atau mencegah jangan sampai terjadi bala, musibah atau penyakit yang bisa menimpa dirinya. Ini termasuk perbuatan kesyirikan. Kenapa dia dikatakan kesyirikan? Karena dia menggunakan sesuatu yang bukan sebab dijadikan sebagai sebab. Tapi kalau dia meyakini sebab ini punya kemampuan untuk menghilangkan penyakit, maka dia naik tingkatan menjadi syirik yang akbar. Jadi orang yang menjadikan sebab sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab, maka dia jatuh pada perbuatan kesyirikan. Karena Allah tidak mengizinkannya dan tidak menghendakinya dan dia meyakininya, maka itu bisa jatuh pada perbuatan kesyirikan. Nah, apa dalilnya bahwasanya perbuatan seperti ini adalah perbuatan kesyirikan? Yaitu sesuatu yang dipakai sebagai cincin atau ali-ali atau gelang. Ini ada keyakinan, ini ada sebabnya, bisa nolak bala, bisa ngangkat penyakit, menyembuhkan penyakit dan seterusnya. Maka dia menjadikan sebab padahal dia bukan sebab, dianggap sebab padahal dia bukan sebab. Dan sebab itu diketahui sebagai sebab dengan dua cara, secara syar'i maupun secara kauni. Secara syar'i, jika ada perintahnya, berarti pakai ini, berarti sesuatu yang ditunjuk dia adalah sebab yang syar'i. Secara kauni, dengan cara uji coba, dites, dicoba, ternyata dicoba berkali-kali, benar ini adalah obatnya, maka dia sebab yang kauni. Pakai obat-obatan, kalau pusing pakai obat duitnya, dikasih duit yang banyak, kemudian kepalanya langsung sembuh, nggak jadi pusing. Maka jika demikian, maka itu tidak menjadi perbuatan kesyirikan. Kesyirikannya kapan? Jika itu diyakini punya kemampuan sendiri, maka jatuh pada perbuatan kesyirikan. Tapi menjadikan sebab yang padahal dia hukum asalnya bukan sebab, maka masuk pada perbuatan syirik yang kecil. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, qul afara'aitum ma tad'una min dunillah, katakanlah wahai Muhammad, apakah kalian tidak melihat apa yang kalian sembah selain Allah Ta'ala? In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri, seandainya Allah Ta'ala ingin menimpakan mudarat, keburukan kepadaku, hal hunna kashifatu durri, apakah mereka bisa menghilangkan bala, menolak bala yang menimpaku itu? Enggak bakal bisa. Jadi kalau Allah menimpakan bala kepada seseorang, maka berhala-berhala itu tidak sanggup untuk membelanya atau membantunya atau menyelamatkannya. Mereka semuanya lemah. Nah, ayat ini adalah dalil atas perbuatan orang-orang musyrikin, alias dalil untuk syirik besar tapi dipakai untuk perbuatan syirik yang kecil. Kenapa demikian? Karena kedua-duanya adalah sama-sama perbuatan kesyirikan, menjadikan selain Allah Ta'ala sebagai tandingan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jatuh pada perbuatan kesyirikan. Yang berikutnya, An Imran ibn Husain anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin. Dari Imran bin Husain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki, ternyata di tangannya ini ada gelang min sufrin, dari bahan yang warnanya kuning.
Faqala ma hadhihi, maka Nabi bertanya, apa ini kok digelangkan ke tangan ini apa? Qala minal wahina, ini untuk menolak balak penyakit yang namanya wahina, yaitu penyakit yang bikin lemas badan. Faqala, maka Rasul marah, inzi'ha, cabut itu. Fa innaha la taziduka ila wahna, karena yang seperti ini enggak nambahi kamu kecuali kamu tambah lemah. Ya karena dia bukan obat. Dan ente butuh obat, namanya orang butuh obat, enggak pakai obat ya tambah lemes. Fa innaka la mitta, kalau seandainya kamu mati, wahia alaika, dan itu masih ada pada kamu, maaflah ta'abada, kamu enggak bakal selamat selamanya. Enggak bakal selamat dari nikmatnya Allah Ta'ala. Itu ada dua makna. Yang pertama, dia tidak mungkin bisa masuk pada nikmatnya Allah Ta'ala. Yang kedua, dijauhkan. Dan maknanya adalah makna yang kedua, dijauhkan. Namanya orang dijauhkan masih mungkin bisa mendapat apa yang diharapkan. Jadi hadis Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu menunjukkan bahasanya perbuatan ini adalah perbuatan syirik yang kecil. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.